Al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan lebah yang tidak bermadu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Mujahid. Betul. Kabarnya gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah sehat. Hafid. Ustaz, saya ingin mengetahui, ingin belajar juga tentang zakat ini Ustaz. Terutama zakat yang sesuai dengan syariat agama Islam. Baik Mas Hafid, duduk dulu Mas Hafid. Masya Allah, santai Mas Hafid, luar ya. biasa baik. Baik Ustadz, di momen yang luar biasa bulan suci Ramadan kali ini bersama dengan pemirsa TVRI Yogyakarta dalam program Cahaya Ramadan, kita akan membahas kaitannya tentang membayar zakat secara syar'i dan regulasi. Seperti kita ketahui Ustadz dan juga pemirsa, untuk membayar zakat ini diwajibkan bagi setiap umat Islam seperti itu, dan juga ini salah satu untuk mensucikan harta kita. Dan apa saja regulasinya dan bagaimana syariat Islam mengatur zakat ini Ustaz? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz untuk penjelasan zakat Ustaz? Baik, kalau dilihat dari segi maknanya ya, zakat itu artinya suci, subur, tumbuh dan berkembang. Sehingga orang yang bayar zakat itu hartanya akan menjadi suci, akan tumbuh secara subur dan berkembang. Nah, lalu dilihat dari segi pengertiannya, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Bedanya dengan infak, kalau infak itu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Kemudian kalau sodakoh itu harta atau non harta. Jadi sodakoh itu bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, doa dan lain sebagainya, yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk kemaslahatan umat. Jadi bahkan senyum saja bisa bernilai sedekah Mas. Sedekah. Iya. Karena memberikan kebahagiaan. Betul, tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyummu pada saudaramu itu bagimu menjadi sedekah. Tapi sedekahnya jangan hanya senyum saja Mas. Tapi sedekah yang lain juga ya Ustaz ya. Sedekah harta juga, sedekah ilmu juga, dan lain sebagainya. Ini berarti antara zakat, infak, sedekah mempunyai definisi masing-masing. Itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kalau nggak salah itu pasal 1 pengertian zakat, infak dan sedekah itu. Kemudian dari segi dasarnya, kalau di dalam Al-Qur'an itu surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Shadaqatan, sedekah dimana dengan zakat itu dalam tafsir Jalalain. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan dengan harta itu. Jadi di sini pengertiannya, zakat itu disuruh ngambil, bukan diterima. Oh, mengambil. Iya, jadi aktif. Bukan hanya diterima, tetapi dengan catatan kalau menurut penafsiran Yusuf Qaradawi, karena zakat ini harus diambil, maka yang berhak mengambil zakat itu pemerintah atau umarok. Dalam hal ini badan atau lembaga yang itu mendapatkan SK dari pemerintah. Lah, di negara Indonesia ini yang berhak untuk mengelola zakat itu hanya ada 3. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang itu ada di tingkat pusat, namanya Basnas RI, kemudian di tingkat provinsi namanya Basnas Provinsi, kemudian kabupaten kota namanya Basnas Kabupaten Kota. Itu yang pertama. Yang kedua LAS. LAS atau Lazis. Itu yang dimiliki oleh ormas-ormas dan kelompok masyarakat tertentu ya. Itu yang legal, itu dapat SK dari pemerintah. Ini juga berhak untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga itu namanya UPZ.
unit pengumpul zakat. Ini dibentuk oleh Basnas yang ada di kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya, yang bertugas untuk membantu Basnas dari dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sodako. Jadi hanya ada 3 itu. Nah, sekarang permasalahannya masih banyak orang yang itu mereka itu mengumpulkan menjadi panitia zakat. Nah, itu Ya, Ustadz. di masyarakat, di masjid. Paling banyak seperti itu, antara di masjid ke masjid, yayasan seperti itu Ustadz. Betul. Itu sebenarnya nggak bisa dikatakan amil. Jadi itu panitia, bukan amil itu. Dan di dalam konsep Al-Quran itu amil, bukan panitia. Bukan panitia. Amil itu pekerja yang mereka itu dapatkan SK dari pemerintah dan juga mungkin juga dapat bagian ya. Di situ kan ada hak amilnya di situ ya. Nah, ini permasalahannya kalau membayar zakat diberikan kepada lembaga atau pengelola yang dia itu tidak sesuai dengan regulasi, ya, juga tidak sesuai dengan syar'i, maka permasalahannya lah membayar zakatnya ini menjadi sah atau tidak. Oleh karena itu bagi masyarakat yang mau membayar zakat harus pandai-pandai di dalam memberikan zakatnya, di mana, bagaimana caranya, kepada siapa, itu harus sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan syar'i ya, biar zakat kita itu sah sesuai dengan syar'i dan sah juga sesuai dengan regulasi. Seperti orang nikah itu loh Mas Hafid. Begitu selesai dinikahkan oleh KUA kan sah menurut syariat sah menurut negara, undang-undang pernikahan Republik Indonesia seperti itu. Membayar zakat juga harusnya begitu. Tidak hanya nikah saja ya. Jadi sudah ada tempatnya untuk bayar zakat. Jadi kalau bayar zakat tidak sesuai dengan regulasi, itu ya seperti nikah yang tidak sesuai dengan aturan di KUA. Ya, jadi sama saja sebenarnya. Sama saja sebenarnya. Dan ketika untuk saat ini masyarakat masih banyak yang membentuk panitia-panitia di masjid ataupun panitia dari masing-masing yayasan untuk mengumpulkan zakat dan ternyata tetap disalurkan. Apakah ini juga mempunyai nilai-nilai zakat, Ustaz? Itu kalau zakat itu mestinya diberikan kepada 3 pihak tadi, 1 Basnas atau LAS yang punya izin atau LAZIS atau UPZ. Kalau di masjid atau di masyarakat ingin mengumpulkan zakat, itu caranya mengajukan SK UPZ ke Basnas. Ya, nanti Basnas akan mengeluarkan SK-nya. Nanti kalau sudah mendapatkan SK, itu mereka barulah bisa mengumpulkan zakat, infak, sedekah. Karena di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 25 itu kita diingatkan setiap orang tidak boleh dia berlaku menjadi amil zakat. Bahkan di dalam Pasal 39 itu kalau ada orang yang tidak berhak menjadi amil, kemudian dia berlaku menjadi amil, maka itu ada ancamannya, yaitu kena pidana denda 50 juta, kemudian kurungan 1 tahun. Nah, itu sebenarnya regulasi seperti itu. Dan itu juga sesuai dengan pendapatnya Yusuf Qaradawi tadi. Jadi yang berhak untuk mengambil zakat itu adalah pemerintah. Jadi amil yang diangkat oleh pemerintah. Baik, bagaimana dengan masyarakat yang ternyata punya inisiatif sendiri secara pribadi untuk memberikan kepada kaum duafa, kepada mualaf dan sebagainya yang masuk dalam kategori penerima zakat? Itu sah. Jadi kalau ada masyarakat yang langsung mau bayar ke tetangganya, fuqara, masakin misalnya, itu malah sah kalau tidak melalui lembaga. Cuman itu juga ada kelemahannya Mas Hafid. Apa kelemahannya? Nanti agnia yang berikan zakat ke tetangganya, itu suatu saat nanti ada apa, kemudian yang menerima itu disuruh bantu kok tidak mau, itu suatu saat nanti akan keluar kata-kata yang mungkin dia nggak sadar. Aduh, kamu itu setiap tahun sudah tak kasih zakat, suruh gini aja nggak mau. Maka zakatnya kan menjadi wes bablas angin ya. Artinya kan tidak ikhlas itu. Dengan keluar kata-kata yang menyebut pemberiannya itu, maka kemudian itu zakatnya berarti kan tidak diterima atau tidak sah seperti itu. Atau tidak dapat pahala. Padahal zakat itu kalau bisa tangan kanan menyerahkan, tangan kiri tidak mengetahui seperti itu. Dan resikonya ketika individu kepada tetangga, kepada sanak saudara misalnya seperti itu, ataupun kepada masyarakat, dan ini akan beresiko ketika nanti akan
punya masalah, Betul. bersikeras seperti itu, ini akan terjadi suatu ungkapan-ungkapan yang tidak diinginkan seperti itu. Sehingga salah satunya pemerintah hadir di sini untuk memberikan jalan di tengah-tengah agar masyarakat bisa menerima secara adil. Seperti itu. Nanti ketika masyarakat sudah membayar kepada Basnas atau menyerahkan zakatnya kepada Basnas, Basnas lalu mengelolanya seperti apa? Itu misalnya mau menyalurkan, Basnas itu harus cari data yang valid. Misalnya data dari Pemda, itu yang termasuk kampung-kampung daerah yang tertinggal, yang ekonominya lemah, itu di mana. Terus nanti kalau mau dikasih, dapat bagian, itu akan dicek juga apakah dia sudah mendapatkan bantuan dari pihak lain atau belum. Atau belum, betul. Supaya tidak numpuk ya pada satu orang saja. Sehingga ini upaya untuk mengentaskan kemiskinannya itu benar-benar bisa kena sasaran. Beda kalau kemudian hanya diberikan kepada tetangganya, bisa saja tetangganya itu dapat dari 10 pihak. Dari sana dapat, situ dapat, dan lain sebagainya. Sehingga dan kadang-kadang juga tidak ada pemberdayaan ekonomi. Tapi kalau dikelola oleh lembaga yang itu sah menurut undang-undang, sah sesuai dengan syariat, maka itu di situ ada juga usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Ya. Jadi programnya banyak sekali, tidak hanya sekedar untuk konsumtif, tapi kalau hanya diberikan langsung kepada tetangganya, itu biasanya hanya sifatnya konsumtif saja, tapi nggak ada upaya untuk memberdayakan ekonomi. Ketika penyaluran zakat itu, Ustaz, apakah bentuknya uang atau bentuknya beras atau seperti apa yang dilakukan oleh Basnas? Iya, kebanyakan itu berbentuk uang, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang berbentuk barang, ya bisa berbentuk beasiswa, bisa berbentuk modal, ya modal usaha dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu namanya pemberdayaan. Jadi zakat itu disalurkan tidak hanya konsumtif tapi juga yang produktif ya. Baik, kalau kita melihat waktunya infak sedekah ini bisa dilaksanakan setiap saat seperti itu ketika kita menerima harta atau ada harta berlebih seperti itu. Bagaimana dengan waktu zakat ini? Apakah ada ketentuan untuk waktu membayarnya, Ustaz? Iya, baik. Zakat itu kan ada dua, Mas Hafid ya. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dibayar ya biasanya di bulan Ramadan sebelum sholat id ya, itu bayarnya dari mulai awal Ramadan boleh. Kemudian yang biasanya yang banyak itu pada malam takbiran. Malam takbir, iya. Ya. Tapi yang paling utama itu adalah membayar zakat fitrah itu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum khotib naik mimbar atau? Iya betul. Ya. Tetapi kalau seperti itu jangan diserahkan ke Basnas. Karena pegawai Basnas kan juga ikut sholat juga. Kantornya tutup ya. Nah, kalau yang mencari yang utama seperti itu salurkan saja langsung ke tetangganya kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk waktunya agak panjang itu bisa diserahkan kepada lembaga seperti Basnas itu supaya pengelolaannya lebih bagus ya. Ustadz, kenapa ada perbedaan di awal Ramadan sampai di batas akhir Ramadan bahkan menjelang khotib naik mimbar di saat itu bisa juga menyerahkan zakat? Iya, karena zakat fitrah itu kan sebenarnya fungsinya untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Jadi dibayarnya itu ya sebelum selesainya, kalau bisa itu ya sebelum sholat Idul Fitri itu, supaya jika sholat puasa Ramadannya itu ada bolong-bolong, ada lubang-lubangnya, kekurangannya itu, begitu datang hari raya itu puasa Ramadannya sudah sempurna melalui zakat itu ya. Bahkan kan ada hadisnya itu, Shaumu Ramadan mu'alakun benas samai wala yurfa'u ilallah ila bizakatil fitri. Pahala puasa Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kepada Allah sebelum dia membayar zakat fitrah. Baik, berarti menyempurnakan itu melalui zakat fitrah. Berikutnya Ustadz, saya pengen mengetahui tentang zakat penghasilan, termasuk juga zakat mal. Ini seperti apa konsepnya dalam agama Islam? Jangan dijawab dulu, Ustadz. Kita akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Saat ini kita membahas kaitannya tentang membayar zakat secara syar'i dan sesuai dengan regulasi. Masih bersama dengan Wakil Ketua 1 Basnas DIY, Bapak Dr. Haji Mujahid MAG. Kalau tadi Ustadz kita membahas tentang zakat fitrah ketika itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Bagaimana dengan zakat penghasilan ataupun zakat mal? Apakah ini waktunya juga sama, Ustaz? Iya. Kalau zakat mal itu yang wajib dizakati sesuai dengan hadis Nabi itu satu, emas dan perak. Yang kedua itu hasil pertanian, biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangkan dan tahan disimpan lama. Iya. Kemudian yang ketiga itu barang dagangan. Kemudian yang keempat itu adalah binatang ternak. Seperti kambing, sapi, kerbau, unta. Ayam termasuk? Bebek? Ayam tidak termasuk itu. Oh, tidak termasuk. Tapi kalau nanti ada orang peternak ayam banyak yang menghasilkan, itu nanti masuk pada zakat penghasilan. Oh, masuk penghasilan. Ya, kemudian yang kelima itu adalah zakat barang temuan Barang temuan. dan barang tambang. Itu waktunya beda-beda. Kalau zakat hasil pertanian itu ketika panen bayarnya. Kalau tambang itu ya kalau sudah mencapai satu nisab. Tapi kalau barang temuan, rikas, menemukan harta karun, Dia bisa menggali sumur lalu dapat emas. sebongkah emas seperti itu rikas itu. Itu dizakati ketika menemukan itu. Tapi yang lain itu rata-rata dibayar zakatnya itu bisa setahun, ya, pada umumnya itu setahun sekali. Ya, tapi ada juga yang takjil. Takjil itu adalah dibayar tiap bulan. Jadi mempercepat atau mendahulukan. Seperti orang puasa yang takjil itu kan begitu langsung set, langsung dia buka. Dan bayar zakat juga begitu. Aslinya itu setahun sekali, tetapi daripada setahun sekali nanti diambil uangnya banyak sekali. Itu malah merasa berat, maka itu bisa dilakukan dengan cara setiap bulan sekali, terutama bagi para pegawai misalnya, itu tidak terasa. Ya. Tidak terasa. Kalau yang zakat penghasilan atau zakat profesi itu dikenakan kepada orang-orang yang punya penghasilan tertentu, punya profesi tertentu, yang dia itu penghasilannya mencapai minimal senilai 85 gram emas dalam setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Ya, apapun profesinya. Dan itu patokannya menggunakan emas. Iya, bisa ada sebagian yang menggunakan emas, seperti Basnas itu menggunakan emas. Kemenak sering menyebut dengan menggunakan hasil pertanian, tapi dua-duanya sama-sama benarnya. Ya. Oke, baik. Dan itu bisa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun atau juga setiap bulannya. Bahkan ada beberapa pegawai pemerintahan ini juga ketika menerima gaji ini sudah dipotong zakat seperti itu. Dan bagi masyarakat juga yang ingin mengakumulasikan selama 1 tahun itu juga bisa. Dan itu bukan tidak hanya di bulan Ramadan saja atau bisa di bulan-bulan lain. Kalau zakat mal atau zakat penghasilan atau zakat profesi itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Hanya kadang-kadang masyarakat itu ketika bulan Ramadan kan dapat hidayah yang luar biasa, kesadarannya tinggi ya, karena sudah digembleng melalui puasa, mendengarkan ceramah setiap hari di masjid, itu kebuka hatinya, maka biasanya dia itu bayar zakatnya di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan. Kalau dagang itu misalnya dia mulai dagang itu Januari 2025, maka nanti kewajiban zakatnya itu ya Januari 2006, setahun berikutnya, ya dihitung barang dagangannya, ya seperti itu. Tetapi memang kadang-kadang ada yang dia itu sadarnya itu hanya ketika bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan kadang-kadang menjadi lupa lagi, sehingga ketika Ramadan itu memang ada dampaknya bagi para pengelola zakat itu. Ketika Ramadan itu melejit itu ya, hasil pengumpulannya seperti itu. Dan itu dikumpulkan tidak hanya melalui zakat fitrah saja, tapi dari zakat-zakat yang lainnya. Ini semuanya diterima oleh Basnas. Tidak hanya zakat infak sedekah, ada istilahnya juga DSKL Mas Kawit. DSKL itu singkatan dana sosial keagamaan lainnya. Itu misalnya seperti fidyah, kafarot, kemudian kurban ya. Kurban. Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam DSKL, dana sosial keagamannya, dan itu juga bisa diserahkan ke Basnas ya. Berarti termasuk juga untuk masyarakat yang
ternyata bulan Ramadan sakit atau juga mengalami Betul. kehalangan seperti itu, dan ini bisa fidyahnya dibayar melalui Basnas. Iya. Seperti itu. Dan Betul. itu nanti akan dikelola untuk kemaslahatan umat. Betul. Seperti itu. Ustaz, Iya. saya juga ingin mengetahui bagaimana untuk cara menghitung sesuai dengan syar'i Iya. atau sesuai dengan aturan agama Islam seperti itu untuk terutama dalam zakat fitrah ini. Kadang ada masyarakat kebingungan Iya. untuk bayarnya boleh menggunakan uang. Iya. Ada juga yang sebagian bayarnya menggunakan beras, Iya. jagung. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli abdin au hurin dzakarin au untha minal muslimin. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan dari golongan orang muslim. Nah, di situ disebut satu sok. Satu sok itu ukuran dulu di Arab zamannya Nabi Muhammad ya. Itu kemudian dikonversi menjadi kilogram. Para ulama beda pendapat. Tetapi yang saya simpulkan dan sampai saat ini itu berlaku, itu kebanyakan di Indonesia ini mempraktekkan bayar zakat fitrah itu minimal 2,5 kilogram beras. Bahan makanan pokok di Indonesia itu beras. Walaupun ada yang berpendapat itu harus 3 kilo, sekian atau 2,7, ya beda pendapat. Tetapi kemarin kami mendapatkan SK dari keputusan dari MUI, DIY, itu membayar zakat fitrah itu minimal 2,5 kilogram. Ditambah lebih baik, ya, tapi minimal itu, ya. Itu sudah dikonversi itu. Kalau membayar zakat dengan beras atau dengan uang, itu kalau yang tidak khilafiyah, tidak ada beda pendapat, itu adalah membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya pakai beras. Itu semua ulama sepakat. Kalau dengan uang itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Kalau seperti Imam Hanafi itu membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Maka biasanya pengelola zakat ini juga, mohon maaf itu, tidak semuanya menerima zakat fitrah dengan uang. Biasanya itu nanti disuruh beli beras dulu, mungkin di depan itu ada yang jualan, ya. Ada sembako. Iya, misalnya ada yang jualan beras, itu dulu beli di situ dulu, kemudian baru dibayarkan, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang pakai uang, ya. Tapi paling tidak walaupun pakai uang itu sudah ada pendapat jumhur ulama, bukan jumhur ulama, ada sebagian ulama madhab yang itu membolehkan, diantaranya adalah Imam Hanafi, ya. Berarti dua-duanya bisa, Ustaz, ya? Bisa. Baik itu menggunakan uang secara cash, Betul. ataupun transfer, Betul. seperti itu. Dan ketika membayar hasil bumi menggunakan beras itu juga sah juga seperti itu. Iya. Ada akadnya di situ, Ustaz, atau seperti apa? Iya, kalau sebenarnya zakat fitrah itu, ya kalau hanya langsung diserahkan membayar zakat fitrah untuk siapa, itu sebenarnya sudah sah. Tapi kalau orang tua dulu kita itu kadang-kadang harus diniati, ya boleh-boleh aja, ya wali utama juga, ya. Nawaitu anutia zakat al-fitri li siapa disebutkan namanya, ya. Nah, ya, kalau dinya li nafsi, ya. Tapi ada juga yang tidak harus begitu, ya. Pokoknya dibayarkan ke Basnas, ya. Ini untuk zakatnya siapa itu disebutkan namanya, itu juga sudah sah. Ya. Oke, baik. Dan di Iya. Basnas juga bisa beras, Betul. bisa cash juga ataupun Betul. transfer. Ini Betul. memudahkan umat untuk membayar zakat seperti itu. Terutama kalau pesannya tadi, Ustadz jangan mepet-mepet ketika Betul. akan selesai bulan Ramadan gitu. Betul. Tapi di awal bulan Ramadan ini juga bisa untuk membayar zakat fitrah. Kita akan berlanjut lagi, Ustadz. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan. Mengingatkan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan jangan lupa untuk membayar zakat. Mengingat waktu ini akan terus berjalan sampai nanti akhir di bulan Ramadan, karena membayar zakat ini sudah dimulai dari, terutama zakat fitrah, ini sudah dimulai dari awal bulan Ramadan. Sehingga ini akan memudahkan para amil zakat untuk mengumpulkan dan juga mendistribusikan kepada umat supaya bisa dimanfaatkan sesegera mungkin. Seperti itu, Ustadz. Ya, betul. Dan berikutnya, Ustadz, kalau tadi
zakat fitrah itu menggunakan bisa hasil bumi, beras dan juga uang. Bagaimana dengan zakat mal atau juga zakat penghasilan Ustadz? Ini seperti apa? Iya, kalau zakat mal tadi itu diambilkan 2,5% dari nilai barang yang dizakati tadi. Kalau binatang itu zakatnya binatang juga. Kalau sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing, kalau unta juga unta. Kalau hasil pertanian ya beras, bisa gabah ya gabah, ya misalnya itu kurma ya kurma, gandum ya gandum zakatnya. Tapi yang lain secara umum ya emas itu sebenarnya juga pakai emas. Ya dari 85 gram emas ya itu kemudian dipotong 2,5%-nya. Itu berapa? Itu bisa berupa emas, tapi juga ada yang kemudian membolehkan dengan diuangkan ya. Itu lebih mudah karena zaman modern kalau bisa diuangkan itu lebih praktis, lebih mudah ya. Kemudian yang lain-lain tuh kebanyakan adalah ya dengan membayar zakatnya dengan pakai uang ya, karena itu praktis sekali ya. Ini bagaimana cara mengingatkan masyarakat Ustadz, terutama untuk saat ini banyak sekali yang investasi menggunakan emas, tabungan emas seperti itu supaya mereka ingat untuk membayar zakat, karena kan kebanyakan ketika menabung emas ini hanya mengendap saja dan ternyata ketika kita menabung emas ini juga perlu dizakati. Bagaimana cara mengingatnya Ustadz? Iya, melalui pengajian, melalui tausiah, atau membaca artikel dan lain sebagainya, atau tanya kepada ustadz, kiai tentang itu ya. Jadi emas itu yang disimpan sampai 1 tahun, yang jumlahnya itu minimal 85 gram ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Makanya masyarakat yang menyimpan emas ya, itu tapi jangan licik loh ya. Ya, misalnya setahun kurang 1 minggu loh emasnya dijual biar nggak kena zakat ya. Ustaz, biasanya seperti itu Ustaz. Kalau kebutuhan lebaran biasanya banyak terus dijual gitu. Lah itu dia bercanda dengan Allah kalau seperti itu ya. Nanti kalau Allah mau mengambil dengan cara Allah ya, suatu saat ya harus siap ya, karena sama dengan menipu Allah ya. Karena apa? Dijual kurang seminggu itu supaya terhindar dari kewajiban bayar zakat ya. Mestinya nggak begitu, mestinya dia itu ya tenang-tenang aja, kalau waktunya bayar zakat ya dibayarkan zakatnya. Tidak ada kok orang yang bayar zakat itu langsung jatuh miskin, itu nggak ada. Justru Allah akan menggantinya sehingga hartanya itu tumbuh subur, berkembang dengan baik dan keberkahan. Kan membayar zakat itu ibaratnya kan mengeluarkan kotoran, Mas Hafid. Iya. Jadi membayar zakat itu ibaratnya mengeluarkan kotoran. Ibaratnya orang yang tidak membayar zakat itu seperti dia itu masak ingkung ayam, selesai sembelih tanpa dibuang kotorannya, tanpa dibuang bulunya, tanpa dibuang kukunya, langsung dimasukkan ke dalam panci, digodok sama kotorannya, dibumboni, dan begitu matang langsung dinikmati campur dengan kotoran. Kan jijik kan itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau orang yang bayar zakat itu berarti dia ibaratnya nyembelih ayam, kemudian kotorannya dikeluarkan, dibersihkan, bulunya, kukunya dan sebagainya. Kemudian setelah itu barulah dimasak dan dinikmati. Betul. Seperti itu. Artinya ini kita membersihkan harta kita, termasuk harta yang akan kita konsumsi atau makanan yang kita konsumsi ini menjadi halal sesuai dengan syar'i seperti itu. Ustadz, apa nasihat yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk membayar zakat di bulan Ramadan kali ini, Ustadz? Pada masyarakat muslimin terutama, membayar zakat itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran ada 32 ayat yang memerintahkan untuk membayar zakat. Yang 26 ayat membayar zakat itu, perintah membayar zakat itu didahului dengan perintah untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sehingga status kewajiban bayar zakat itu sama statusnya dengan kewajiban menjalankan sholat. Bahkan ada mufasir namanya Ibnu Mas'ud ya, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, itu pendapatnya kalau orang Islam dia menjalankan sholat tapi dia nggak bayar zakat, maka menurut pendapat beliau itu sholatnya itu sia-sia, ya, jadi seperti nggak ada gunanya. Kenapa? Kok hanya milih sholatnya saja, tapi zakatnya kok dihindari? Wong itu sudah satu paket kok, waqimus sholat wa atuz zakah gitu. Iya. Dan ini menjadi satu kelengkapan keimanan kita untuk di bulan Ramadan ini, sehingga manfaatnya tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada umat Muslim seperti itu. Baik, Ustadz, tidak terasa 30 menit kita sudah bersama-sama di Cahaya Ramadan. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Saya mempelajari banyak sekali tentang
zakat. Pemirsa, Sama-sama. demikian Cahaya Ramadan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Ustaz. terima kasih.